kembali, apa yang saudara-saudari makan tentu memiliki efek bagi kesehatan tubuh, bagi kesehatan raga. Nah, kaitannya dengan itu, hari ini kita mendengar kisah sebenarnya. Kisah ini merupakan penggalan dari kisah yang cukup panjang. Ini ayatnya ada 71 ayat sebenarnya. Tapi yang kita baca hari ini hanya 9 ayat, yakni dari ayat 60 sampai 69. Kalau saudara-saudari baca nanti di rumah atau merenungkan lebih jauh, itu bisa mulai dari ayat 1 sampai dengan 71. Sebelumnya kisah ini bertutur tentang roti hidup. Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup. Dan kemudian dia berkata kepada para muridnya yang ikut pada kala itu, tiada lain agar seluruh pengikutnya makan tubuhnya. Rupanya kalimat di mana para murid diminta untuk makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus itu diartikan secara letterlek. Maka ada pertanyaan dari mereka-mereka, mana mungkin makan tubuh orang, minum darah orang gitu. Rupa-rupanya kata simbolik yang tersirat dari situ dia tidak bisa menangkap. Maka karena ketidakmengertian mereka, akhirnya bacaan hari ini memunculkan bahwa perkataan itu katanya keras. Dan sekaligus karena ketidakmengertian mereka juga, akhirnya mereka satu persatu mengundurkan diri sebagai murid Kristus. Dan yang tersisa ternyata cuma 12. Saudara-saudari yang terkasih, semoga 12 murid yang pada kali itu setia ikut Yesus, walaupun salah satu di antaranya memang ada yang mengkhianati, menjadi gambaran kehidupan kita bahwa ke-12 rasul itu sekarang menjadi diri kita semua. Kita semua adalah para pengikut Kristus. Dan kalau perintah itu pernah dilontarkan kepada para murid untuk makan tubuh dan darahnya, berarti kita juga mendapatkan perintah yang sama, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Tetapi bukan dalam arti letterlek, tetapi dalam arti spiritual, dalam arti misteri gitu. Apa artinya? Tentu tidak mungkin Yesus kita cabik-cabik, kita bagi-bagi dan kita makan, gak mungkin. Tetapi sekali lagi kalimat itu adalah kalimat simbolik. Kalau hari ini kita datang, bisa berdoa di gereja kembali, walau dengan jumlah terbatas dan prokes yang ketat, orang yang makan tubuh dan darah Kristus tetap akan mensyukuri. Terima kasih Tuhan bahwa ternyata gereja katedral sudah mulai buka lagi dan diperkenankan walaupun dengan berbagai keterbatasan untuk bisa berdoa dan ekaristi secara langsung. Itu tanda apa? Tanda orang yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, yakni orang yang mampu bersyukur. Termasuk juga syukur-syukur yang lain. Barangkali Bapak Ibu sekian lama tidak bertemu, tidak berjumpa, walaupun sekarang perjumpaannya kerap kali samar-samar. Itu tuh Romo Tarno atau Romo Alfon, padahal sama-sama orangnya ya gitu. Karena pakai masker dan seterusnya. Atau mungkin dulu langsing kok sekarang langsung gitu. Tapi itu tetap membawa kita rasa syukur berjumpa kembali. Rasa syukur itu tidak pernah akan muncul kalau kita tidak minum dan makan tubuh Kristus. Kedua, dalam rangka relasi, tadi dalam Efesus 5 diungkapkan, kalau seorang suami menghormati istri dan istri taat kepada suami, sekali lagi itu tanda bahwa orang itu adalah minum darah Kristus dan makan tubuh Kristus. Dan dalam banyak hal tentu kita bisa
menghayati berbagai relasi yang baik itu. Singkat kata, saudara-saudari, dengan menerima tubuh Kristus dan darah Kristus memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau saudara-saudari makan makanan biasa dan menjadikan sehat secara fisik, secara ragawi, maka dengan makan tubuh dan darah Kristus secara spiritual, kita justru disehatkan secara iman, secara spiritual, secara psikis. Kita mampu bersyukur, kita mampu berelasi serasi dengan sesama, dan tentu saja juga mampu berelasi secara serasi dengan Allah yang Maha Kuasa. Mari saudara-saudari, kita senantiasa menghadirkan Kristus, dan bukan saja menghadirkan Kristus, tetapi menerima Kristus di dalam diri kita, yang kemudian mampu kita hayati dengan bertindak atau berlaku dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.